Jadi silakan Bu Sur, ya Bu Suryani, panggilan kesayangan saya pada Bu Suryani untuk menyampaikan ya apa sih hybrid work system itu, kemudian apa sih juga plus minusnya dari sistem ini. Ya, silakan kepada Bu Suryani. Waktunya sama dengan rekan-rekan lainnya, 50 menit paparan ya. Nanti 15 menitnya kita gunakan untuk diskusi gitu. Kepada Bu Suryani, kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Elis atas waktunya dan terima kasih untuk menjadi fasilitator dalam acara ini. Pastinya terima kasih juga kepada Pak Miki yang sudah menginisiatifi annual HR conference ya Pak. Jadi mudah-mudahan bisa sustainable. Kemudian terima kasih juga untuk para suhu ya, senior saya Pak Andran dan Pak Mr. Sorchan yang sudah memberikan materi sebelumnya yang pastinya ada benang merahnya juga dengan materi yang akan saya sampaikan. Ya, saya akan membawakan hybrid work system, tapi sebelum sampai ke materi, perlu saya sampaikan di awal bahwa apa yang saya sampaikan merupakan pengalaman pribadi saya terlibat dalam internal project hybrid working system ya. Jadi ini juga informasi yang saya dapat dari interaksi saya dan kunjungan ke hybrid office, tempat di mana HR networking saya berada. Jadi ini bukan merupakan guidance atau guideline ya, benar atau salah. So this is just sharing experience, mudah-mudahan berguna. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menerapkannya lebih dulu, silahkan bisa sharing best practices-nya supaya kita bisa saling memperkaya ya informasi dan pengalaman. Ya, terdapat beberapa informasi yang juga saya ambil dari artikel di internet dan saya samarkan berupa poin-poinnya untuk menambah penjelasan dari sharing pengalaman ini. Oke, untuk agenda dari materi saya, kita akan sama-sama mengenali apa sih hybrid work system itu. Kemudian kenapa sih hybrid work system itu sekarang mulai merebak ya? Sudah mulai diterapkan di beberapa perusahaan di segala industri. Kemudian kita akan lihat bagaimana hybrid work system itu bisa kita rencanakan dan siapkan. Dan pendekatan apa yang harus kita lakukan jika memang kita di HR ya diberi kesempatan, diberi tanggung jawab untuk mengelola this project. Dan bagaimana tips untuk mengimplementasikan hybrid work system ini. Next slide Bu. Mungkin slide keempat. Ya, hybrid work system itu apa sih gitu ya. Next slide Bu. Ya, dari berbagai macam definisi ya, ada beberapa yang poin-poinnya aja kita ambil di sini. Pada dasarnya hybrid work system itu ada aspek flexible working model gitu ya. Fleksibel dalam arti bekerjanya dari berbagai macam lokasi. Jadi udah nggak terbatas lagi nih pada bekerja di office atau di rumah, tapi work from anywhere. Jadi ketika kita membicarakan hybrid work system, maka tidak bisa terlepas dari hybrid office. Jadi kalau lokasi sudah di mana saja, tapi tetap ada satu yang menjadi basic karyawan untuk bekerja dan berinteraksi. Kita akan fokus pada hybrid office. Dan berbicara dengan hybrid office dalam kaitannya dengan hybrid work system, pastinya ada smart office solution di dalamnya. Dan juga ada aspek kolaborasi dan juga increase productivity. Jadi kalau kita sudah mau memilih menjadi hybrid work system, itu mesti harus ada increase productivity. So hybrid work system bisa disampaikan bahwa itu smart office solution di mana ada kolaborasi, ada peningkatan productivity dan juga impress untuk company itu sendiri di mana ada komponen intelligent in the office system dan people-nya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin mohon partisipasi Bapak Ibu teman-teman semua untuk menjawab survei singkat ini. Apakah perusahaan Anda menerapkan sistem kombinasi antara work from home dan work
from office atau work from anywhere? Mohon bantuannya dijawab di chat room, diketik iya atau tidak, dan sebutkan sektor industri Bapak Ibu sekalian. Ibu moderator dan para pemateri juga boleh jawab. Ya Pak Dwi, ya pada awal pandemi. Oh Pak Cerah sih enggak ya, karena logistik ya Pak. Ya Ibu Emi, ya Bu Arini menerapkan kombinasi sejak pandemi. Pak Andran, iya. Perhotelan juga iya Pak ya. Pak Dedi tidak, karena tambang. Oke, terima kasih atas jawabannya, cukup bervariasi. Kemudian pertanyaan survei kedua, dalam posisi Anda sebagai karyawan, apakah Anda setuju jika sistem kombinasi WFH atau WFA dan WFO dilanjutkan sebagai sistem yang permanen selamanya di perusahaan Anda? Kalau iya atau tidak, alasannya apa? Atau mungkin tidak tahu? Silahkan bebas, pertanyaannya bisa dijawab di chat room. Ya, dari sektor manufacture pipe untuk hybrid bisa staff. Oke, dari sektor manufacture. Saat pandemi gas industri. Oke. Kalau Anda sebagai karyawan nih, oh tidak, karena ada kecemburuan antar karyawan ya, kalau Pak Dedi ya. Tidak setuju karena akan ada kecemburuan, Pak Dwi juga. Tidak, kalau hospitality industry masih diperlukan human touch service. Ya, terima kasih jawabannya. Next question, masih ini pertanyaan survei terakhir, survei kecil-kecilan peserta ya. Sekarang kalau jika Anda direksi atau pemilik usaha, apakah Anda setuju jika sistem kombinasi ini dilanjutkan sebagai sistem yang permanen? Kalau tadi kan sebagai karyawan, gitu ya. Kalau sebagai direksi, Anda sebagai owner, silahkan menjawab bebas. Setuju karena ada efisiensi waktu. Setuju, perlu fleksibilitas. Karena setuju karena meningkatkan kepuasan pekerja ya, kata Bu Arini. Kalau Pak Cara setuju karena perlu fleksibilitas. Insya Allah kita semua jadi direksi, jadi business owner. Tidak, karena perlu koordinasi kerja secara cepat, Pak Andran ya. Baik, jadi dari beberapa pertanyaan ini survei yang dibuat, ada setuju sesuai digitalisasi perkembangan zaman Bu Wulan ya. Pak Dedi setuju kalau sistem sudah baik, jadi ada persyaratannya lah ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya. Ya, dari analisa jawaban di chat room tadi, jadi basically masing-masing industri memiliki preference tersendiri ya. Ada yang bisa menerapkan hybrid work system, tapi ada juga yang tidak bisa menerapkan hybrid work system ya, tadi kayak pertambangan gitu ya. Kemudian ada yang masih human touch gitu ya. Kemudian manfaatnya tadi sudah ada yang fleksibilitas gitu ya, dari sisi pengusaha dan dari karyawan. Ada efisiensi ruang kerja, tapi harus didukung ya dengan digitalisasi. Terima kasih, ini surveinya valid ya, karena kita mewakili diri kita sebagai karyawan dan perspektifnya pengusaha. Jadi di Indonesia setahu saya belum ada penelitian yang dipublis ya, yang masif gitu ya mengenai hybrid work system. Mungkin malah dari HR Wikipedia bisa ya, dari HR Wiki bisa jadi pionir untuk membuat survei ini, karena ini sangat bagus ya, sedang tren tapi perlu dikaji apakah Y atau nay gitu ya. Nah, beberapa artikel menyebutkan bahwa hybrid work system tidak bisa dihindari karena adanya new normal ya. Sudah menjadi requirement bahwa in the future kombinasi antara work from home, bahkan sekarang udah work from anywhere gitu ya, itu
tidak dapat dihindari. Apalagi sekarang PPKM dinamis ya. Kadang-kadang kita mesti boleh work from the office 100%, tiba-tiba dicabut lagi jadi 50% dan sebagainya. Jadi menuntut masyarakat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan ya. Antara lain menerapkan physical distancing di tempat kerja demi keamanan dan kesehatan kerja yang sustainable. Kemudian kenapa hybrid work juga diperlukan? Karena ada kebutuhan untuk efisiensi office space ya. Kemudian pasti ada juga dampak ikutan berikutnya, efisiensi di operating expense, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan daya saing perusahaan dan pada akhirnya diharapkan dapat mengenerate peningkatan profit gitu ya. Kemudian hybrid work itu di beberapa negara maju ya sudah banyak sekali survei atau penelitiannya ya. Katanya sudah proven tuh menghasilkan atau meng-create multidimensi benefit baik bagi employees dan juga bagi perusahaan. Cuma nanti pasti perlu dikaji lagi apakah bisa diterapkan di semua sektor industri, apakah di sebuah sektor ada yang bisa di work from home kan atau work from anywhere kan, di hybrid kan, atau masih ada ya, suatu segmen business operation yang memang harus work in the office atau work di lokasi kerja. Ya. Kemudian kita nah, saya ingin berbagi pengalaman dalam menyiapkan hybrid work project ini. Langkah yang simpel dan diterapkan oleh kami adalah dimulai dari analisis current condition dan juga expectation. Kemudian kita buatkan gap-nya. Kemudian kita proposing to the management team dan dilanjutkan dengan establishing project management team yang kemudian diimplementasikan baik aspek fisikal maupun non-fisikal dan dilanjutkan dengan evaluasi yang kami lakukan di segala step. Next slide, please. Nah, tahap perencanaan dan persiapan kami di HR dalam fungsi kami sebagai HR business partner, kami mengobservasi dan menganalisis bahwa terjadi kebutuhan dari perusahaan untuk pertama triggernya juga karena efisiensi dari office space ya. Jadi selama kombinasi WFH WFO itu kita lihat office space begitu luas dan hanya terokupai sangat sedikit ya. Tidak terpakai optimal, bahkan setelah maksimumnya pun kita terpakai 50% gitu ya. Kemudian apalagi nanti kita in the future ya, kalau vaksinasi sudah sukses, kemudian booster juga sudah dilakukan, apakah masih perlu semua karyawan 100% masuk, ataukah karena pengalaman sudah 2 tahun kita bisa melakukan pekerjaan secara remote tanpa terganggu tanpa relatif terganggu kegiatan bisnis proses dan servis kepada customer, apakah ini bisa dilanjutkan? Nah, brainstorming itu membawa kami kepada proposal secara high level proposal kepada manajemen. Kita sampaikan big picture project yang kita akan jalankan, tentunya dengan analisis yang komprehensif ya dan integrated antara financial dan non-financial. Jadi kami juga buatkan benefit cost analysis dan juga physical dan non-physical approach. Tentunya kami di HR brainstorming dengan teman-teman atau tim dari General Affairs, dari IT untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif sehingga bisa kita jual project ini atau mendapatkan perhatian dari manajemen. Ketika lampu hijau sudah diberikan, maka kami lanjut untuk menelusuri proyek ini menjadi lebih detail. Jadi kami establish project team. Kebetulan juga kami punya project management seorang yang sudah certified. Jadi kita kolaborasi, brainstorming kembali sampai pada planning untuk mengimplementasikan secara detail. Kalau kita bicara physical aspek dari sebuah hybrid office atau hybrid work system, maka ada 4 hal yang kita perlu integrasikan, yaitu jadi ada hybrid office design itu sendiri, jadi space dan layoutnya, kemudian ada digital document storage, kemudian ada hot desk booking system,
dan juga softphone atau softphone telepon system. Untuk hybrid office design itu sendiri, kami melakukan analisis bahwa kalau di dalam teori kita tahu ya, kita tanya-tanya pada office designer, mereka punya tuh teori bahwa secara ergonomis satu orang karyawan itu secara properly itu sebaiknya mengokupai sekitar 7 sampai 10 square meter gitu ya. Itu udah termasuk space untuk public area, untuk filing dan sebagainya. Dari angka itu, dari informasi itu kemudian kita brainstorming lagi sebetulnya optimumnya office tuh bisa kita occupy berapa sih gitu ya. Kalau kita punya 400 karyawan, kemudian kita bisa variasikan apakah bisa kita hanya 50% atau 60% atau 75%. Nah, ini kita diskusikan bidang-bidang apa saja yang perlu 100% harus masuk, itu kita masukkan dalam critical level. Kalau yang sekitar tidak perlu semuanya masuk, maka itu masuk ke esensial. Atau hanya sebagian kecil masuk, itu masuk ke bagian support. Next slide, Bu. Ya, jadi kalau kita punya 400 orang karyawan, sebetulnya sebelumnya, Bu. Sebelumnya lagi. Ya, kalau punya 400 karyawan, kemarin kita waktu PPKM level yang paling tinggi gitu ya, kita cuma sekitar 20% masuk juga bisa kerja kok, bisa tetap optimum, tetap produktif. Oke, ketika kita tambah lagi, ya tentunya lebih proper. Nah, kita bikin simulasi seperti ini sehingga kita punya gambaran kita akan mengerahkan karyawan dalam tingkat yang optimum seperti apa. Oke, next, Bu. Ya, ketika kita membicarakan tentang hybrid office design itu sendiri, maka kami menyampaikan hal ini ke beberapa item ini yang menjadi requirement kami kepada vendor yang akan melakukan renovasi office gitu ya. Jadi yang pasti desainnya ini adalah requirement yang kita cari juga ya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan hybrid work system. Office-nya itu harus berfungsi juga nyaman untuk berinteraksi. Jadi selama kita melakukan work from home, itu kan terjadi interaksi yang terbatas ya, antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, antara karyawan dengan atasan. Nah, untuk di work office yang hybrid ini wajib hukumnya bahwa aspek sosial, aspek interaksi itu diakomodir di dalam desainnya. Jadi desainnya harus nyaman untuk berinteraksi. Kemudian interaksi, kenapa interaksi ini penting ya? Karena kalau kita selalu meetingnya online gitu ya, itu ternyata penelitian menunjukkan kurang pada komitmen. Jadi kerjasama dan dukungan itu akan lebih impactful kalau interaksinya langsung. Jadi ini yang perlu diakomodir, diserap di dalam desain hybrid office. Aspek kedua yang perlu dipikirkan adalah bagi karyawan baru. Jadi selama 2 tahun kita melakukan kerja dari rumah, kombinasi dengan kerja di kantor, tidak dapat dipungkiri ya, kita tetap merekrut karyawan baru. Nah, ada masalah di mana karyawan baru merasa kurang engage ya, karena nggak pernah ketemu dengan seniornya, ketemunya terbatas gitu ya, ketemu dengan HR-nya juga kalau training-training tuh mostly pakai online. Nah, bagaimana menciptakan suatu kantor yang desainnya baru ini nyaman bagi karyawan baru untuk bisa dapat interaksi dengan atasan dan dengan para seniornya untuk mendapatkan pengetahuan gitu ya. Jadi onboarding atau job orientation tuh jangan cuma online, tapi juga ada ruang-ruang kelas yang bisa
jadi tempat mereka untuk berinteraksi dengan para senior dan atasannya, juga dengan orang HR. Kemudian office desainnya juga harus mengakomodir kebutuhan untuk berkolaborasi. Jadi kolaborasi nggak lagi mesti dilakukan di meeting room yang eh, formal banget gitu ya, tapi bisa juga dilakukan di pantry yang mulai didesain tidak lagi tertutup tapi open space gitu ya. Kemudian diharapkan ada meeting room yang terbuka yang memungkinkan kolaborasi bisa dilakukan dengan lebih nyaman dan casual. Kemudian aspek lainnya adalah slide sebelumnya mungkin Bu. Ya, creating office tomorrow. Jadi kita sebagai project team juga tetap berkolaborasi. Bagaimana mengakomodir bahwa keadaan hybrid office ini nggak cuma sekarang ini, tapi untuk masa depan tuh seperti apa? Otomatisasi apa lagi yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan dalam bisnis proses dan juga operational office. Kemudian ini juga perlu dipikirkan, apakah hybrid office itu berarti efisiensi dalam misalnya tempat duduknya mesti sempit gitu ya supaya efisien cost-nya. Enggak juga, kita justru lebih memprioritaskan pada human touch ya. Jadi tempat duduk enggak sempit karena itu enggak manusiawi ya. Terus kita perlu pikirkan apakah semuanya harus ruang terbuka tanpa privasi gitu ya. Terus kalau memang mau presentasi atau membahas koreksi materi presentasi atau membahas klien-klien baru yang konfidensial, apakah itu juga harus dilakukan casual di tempat yang terbuka gitu ya. Itu yang menjadi concern kami ya. Jadi tetap harus ada ruang-ruang tertentu yang misalnya kedap suara atau di pantry meskipun open space tapi mesti ada yang kedap suara sedikit karena itu mesin kopi gitu ya, kadang mungkin mengganggu gitu ya. Kemudian customize by technology. Jadi desainnya mesti juga mengikuti culture dari perusahaan dengan gaya kerja. Kami mendeteksi bahwa mostly karyawan kami adalah golongan milenial. Tadi kalau milenial Pak Andran bilang dalam usia sampai 40, kita perlu menyesuaikan seperti itu dengan aktivitas mereka, tapi tetap bisa dipantau dan disupport dengan teknologi. Kemudian teknologi juga harus bisa menganalisa berapa banyak sih waktu yang telah dilakukan oleh untuk rapat dan sebagainya. Kemudian tetap bahwa desain itu harus mengencourage connection gitu ya. Karena kita kebanyakan sebelumnya selama pandemik itu kan banyak interaksi secara online ya. Jadi untuk mengencourage karyawan tetap keep in touch secara manusiawi, secara face to face. Jadi harus ada HR harus punya inisiatif atau project team harus sengaja memprogramkan. Misalnya nanti kita akan menerapkan sebulan sekali karyawan harus mendapatkan sharing dari atasannya atau brainstorming gitu ya. Kemudian atau setiap Rebo olahraga bersama gitu ya, atau stretching bersama. Jadi harus ada memang di encourage untuk mereka ketemuan secara fisik. Kalau dibiarkan semua hanya memilih sebagaimana preferensi ya nanti bisa-bisa mereka memilih semuanya adalah work from home, nggak ketemu lagi gitu ya. Kemudian office design tentunya tetap corporate identity harus tetap ada itu ya. Kemudian corporate colornya juga mesti ada, health and safety mesti diprioritaskan juga. Kemudian pasti mengikuti dari anjuran pemerintah apakah perlu physical distancing dan sebagainya, dan yang pasti harus encourage kolaborasi. Saya ambil gambar-gambar ini dari berbagai sumber yang sebetulnya ini sudah mulai diterapkan di berbagai perusahaan ya. Jadi ada tempat-tempat meeting yang casual, jadi udah nggak ada lagi kabel-kabel yang bertebaran ya. Mostly menggunakan WiFi, tapi tetap karena koneksi WiFi kadang-kadang tidak bisa diandalkan, tetap ada koneksi LAN yang ada tersembunyi gitu ya di
desain itu. Jadi kolaborasinya bisa hybrid, ada sebagian di rumah, ada sebagian yang di kantor, ada sebagian yang entah di mana gitu ya. Tadi kalau Pak Andran bilang di hotel udah mulai banyak orang vacation sekaligus mereka bekerja ya. Jadi that is the real situation sekarang. Kemudian tempat-tempat kolaborasi udah lebih cozy ya. Jadi nggak meeting room yang tertutup. Meskipun demikian, kemarin saya visit juga di tempat teman yang sudah fully menerapkan hybrid office design ini. Meskipun tempat ini terbuka, tapi ternyata bisa ditutup sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada area-area yang secara fleksibel itu bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan. Kemudian nggak ada lagi loker-loker karyawan yang dedicated gitu ya. Semua menggunakan laptop, mereka bisa duduk di mana saja kecuali tempat duduk CEO yang hanya dedicated. Kemudian loker-loker disediakan, udah nggak pakai kunci lagi ya, pakai kode gitu ya, 6 huruf kayak koper gitu ya, sehingga nggak usah maintain atau ngurusin kunci-kunci. Kemudian jadi lokernya juga dibuat yang space-nya cukup untuk misalnya mereka naruh helm dan naruh barang-barang pribadi yang cukup aman untuk size-nya. Next picture adalah colorful ya. Ada beberapa perusahaan menerapkan tematik, misalnya ya area tertentu dikasih nama tempat-tempat yang untuk vacation, misalnya Bali atau Borobudur atau Lombok. Jadi secara mindset mereka nggak lagi kerja tapi tetap bisa relax is fokus gitu ya. Kemudian color juga sesuai tematik, ada yang tematiknya tropical atau tematiknya seperti suasananya di pantai dan sebagainya. So itu didiskusikan dengan provider untuk juga dieksplor mau kemana karyawan dibawa dan juga apa value dan culture yang ada di perusahaan sehingga diintegrasikan dengan produktivitas dan efisiensi secara keseluruhan. Tadi kita ngomongin soal desainnya secara fisik, kemudian yang terintegrasi juga adalah hot desk booking system. Jadi sekarang marak ya, perusahaan-perusahaan sudah melakukan hybrid office. Ini salah satu yang dijual oleh IT consultant atau IT provider, yaitu hot desk booking. Jadi karyawan bisa H-1 atau berapa hari sebelumnya meregister mereka akan masuk ke kantor hari apa. Tentunya itu atas diskusi dengan manajernya. Jadi kayak bulan ini saya ada teman saya yang mewajibkan ya, karena dia di marketing, mewajibkan seluruh stafnya selama bulan Desember lu harus masuk full. Soalnya lagi kejar target gitu ya. Gue perlu ngadain koordinasi langsung. Jadi lu pada harus masuk di bulan Desember gitu ya. Jadi si manajer yang punya authority untuk mengatur jadwal itu. Kemudian meeting room booking pastinya. Jadi ini sistemnya kayak di bioskop ya. Jadi tempat duduk bisa di booking, ada tempat duduk yang harus di booking, ada juga ruang-ruang kolaborasi yang bebas on site pada saat itu bisa dipakai. Kemudian locker juga ada dedicated lockernya dan sekaligus integrated dengan attendance atau present record. Jadi semua karyawan bisa tahu temannya atau rekannya satu timnya duduk di mana. Kemudian bisa juga booking ruang-ruang meeting yang tadi bisa ditutup dan dibuka sesuai kebutuhan. Nah, sistem ini hot desk booking system bisa di establish oleh IT team di perusahaan tersebut atau bisa beli dari luar gitu ya. Next item adalah yang menjadi satu kesatuan adalah digital document storage. Kalau office-nya sudah mulai hybrid, tentunya udah nggak ada lagi ya dokumen-dokumen bertebaran, maka menjadi suatu keharusan digital document storage. Nah, ini bisa dilakukan oleh company dalam level yang basic, intermediate, atau advance ya. Kalau mungkin beberapa perusahaan
atau kayak leasing company itu malah sudah melakukannya sejak lama ya. Dari mulai dokumen terima dari customer sudah mulai di scan, sudah mulai dikelompokkan, dimasukkan ke dalam folder-folder yang digital, bahkan sudah disimpan di cloud ya. Jadi ini memang menjadi keharusan kalau kita mau mengestablish hybrid work system. Next adalah softphone. Mungkin ini gambarnya kurang tepat ya. Softphone telepon system itu jadi kita kalau dulu pakai telepon kan ada di meja ya. Sekarang sih nggak ada di meja karena bisa pakai laptop. Jadi ini bisa customer telepon bisa diterima di karyawan selama WFH yang pakai telepon, pakai laptop dari kantor ya. Next. Ya sekarang non physical approach. Jadi selain kita kalau ada hybrid working system, selain memang mostly adalah physical ya. Kita merenovasi office design, ada integrated digital solutionnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah non-physical approach. Non-physical approach itu mencakup kita how we create the culture ya, hybrid work system. Karena ketika kita kerja di kantor yang sudah hybrid, pastinya ada perilaku yang kita harus sesuaikan. Jadi kita mengharapkan karyawan tuh bekerja dengan fun. Tadi kalau Pak Mr. Sorchan bilang berangkat kerja tuh harus happy gitu ya, jangan stressful. Kemudian ada efisiensi juga karena semuanya serba automation. Kemudian komunikasinya juga harus efisien dan efektif. Jadi kalau dulu kita sebelum pandemik itu ketemu dengan orang tuh meeting bisa yakin bahwa apa yang disampaikan tuh efektif karena ketemu muka ya. Kemudian kita berganti sama online meeting ya. Online meeting, kemudian anak-anak muda ada yang kadang-kadang, Bu, saya sebel banget kalau diwajibkan sama atasan saya tuh untuk buka video gitu ya. Kenapa sih? Kan santai aja kali meeting gitu ya. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Ini yang perlu dibangun di culture ya, karena kita perlu sampaikan kepada karyawan bahwa efektivitas komunikasi itu mostly dikontribusikan dari gesture. Jadi kalau memang diminta video selama meeting itu tidak lain nanti bukan kepoin mau ngapain gitu ya, tapi supaya efektif, supaya dapat rasanya gitu ya. Kemudian gimana caranya juga hybrid work system yang kerja di rumah dan kerja di kantor atau kerja anywhere itu bisa produktif tanpa karyawan merasa dimata-matai oleh perusahaan atau atasannya gitu ya. Kemudian di office juga tetap harus ada suasana yang kondusif, harus ada kolaborasi gitu ya. Harus tetap meskipun kerjanya katakan santai dalam tanda kutip ya, boleh berpakaian yang casual, smart casual, atau tempat duduknya ada kayak yang buat leyeh-leyeh gitu ya. Kemudian udah kita sediakan hal-hal misalnya meja biliar atau tempat untuk melepas stres gitu ya, ada sedikit tempat, ada akuarium, ada tempat untuk bermain sedikit. Itu tetap harus mereka fokus untuk mencapai target dengan cara yang tadi happy, fun, dan nyaman. Nah, ini menjadi suatu PR tersendiri di mana HR berperan untuk membawa semua komponen di dalam perusahaan ke new culture ini. Sebetulnya bukan new culture tapi shifting paradigm ya, dari yang dulu konvensional menjadi hybrid work system dengan cara kerja yang berbeda tapi dengan target yang bahkan lebih produktif. Dari hasil ngobrol dengan teman-teman yang sudah menerapkan sistem ini, mereka melakukan research di dalam perusahaannya, mereka bikin online survei dan juga diukur, mereka punya ukuran, terjadi peningkatan sekitar 40% tingkat produktivitas karyawan. Jadi diukur dari hasilnya, KPI-nya, pencapaian targetnya, dan tingkat kepuasan karyawan mencapai 98%. Jadi mereka semua happy, puas, nyaman. Mereka merasa mendapatkan authority untuk gimana mencapai target dengan cara mereka sendiri. Ada sedikit yang 2%, mereka bilang
kurang nyaman karena kebetulan perusahaan itu menerapkan misalnya mereka relatif harus standby dari jam 8 sampai jam 5, itu mereka diminta untuk fokus collaboration time gitu ya. Nah, beberapa orang yang aduh nggak bisa soalnya kan dalam waktu yang bersamaan mesti ngurus orang tua, ngurus anak gitu ya. Mbok ya fleksibel, itu sebagian kecil suara dari karyawan yang tentunya tetap juga harus didengarkan. Beberapa perusahaan juga menerapkan misalnya maksimum atau minimum dalam 1 bulan, seminggu mereka wajib datang ke kantor. Terserah harinya apa, jamnya berapa, ada tolerable time kayak gitu ya. Jadi macam-macam, masih ada beberapa yang masih trial and error untuk coba sistem ini, kemudian dievaluasi dan mencari bentuk yang optimum. Gitu ya. Next slide, Bu. Ya, ini ada beberapa tips ya. Yang sebelumnya mungkin, Bu. Oh ya. Critical workshop nomor 28. Ya. Jadi sehubungan dengan membangun kultur baru hybrid work system, perlu dibuat memang suatu workshop atau training. Jadi sekarang juga udah mulai banyak nih ya para trainer membuat paket-paket training yang mengawal perusahaan, membimbing perusahaan untuk setting up new culture gitu ya, supaya ada readiness dari sisi mental karyawan. Jadi terutama para leadernya dulu perlu disiapkan mentalnya ya, karena tadi kalau Mr. Sorchan bilang role model harus dari leader dulu ya, dari HR-nya juga harus jadi role model, bahwa mereka perlu tadi conscious ya, perlu mindfulness, perlu menyadari dulu nih bahwa kita udah berubah. Perlu dilakukan memahami bahwa ada strategik apa nih, ada reason apa yang strategik, emang sengaja berubah kita semua dari yang konvensional menjadi hybrid. Kemudian faktor-faktor apa yang kritikal ya, yang akan diterapkan di hybrid work system ini, yang perlu diantisipasi. Kemudian kita juga perlu mengenali bagaimana matriks dari hybrid leaders, dan juga sebagai leaders kita perlu dibekali apa sebelum kita bisa membawa anak buah ke arah yang diinginkan oleh company. Ya, next Bu Elis. Nah, dari berbagai macam implementasi ya yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, baik ini terutama saya dapat dari sourcesnya dari Atlassian.com ya. Dari 1.000 perusahaan yang telah menerapkan hybrid office, ini adalah hasil risetnya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan karena ada risiko nih kalau dari sisi risk management ya. Ada risiko kegagalan untuk diimplementasikannya sistem hybrid work system ini. Jadi ternyata kalau kita melakukan kolaborasi ya, yang dari berbagai macam, kalau ada yang di kantor, ada yang di rumah, ada yang di berbagai lokasi, ternyata kondisinya kalau pas meeting online gitu, yang meeting di kantor ternyata kelihatan lebih dominan. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan ternyata yang meetingnya tidak di kantor itu lebih inferior dalam pengambilan keputusan. Ternyata kayak gitu kondisinya ya, kenyataannya. Nah, ya berarti itu perlu diantisipasi, antara lain ya solusinya mungkin ya kalau setelah rapat jangan cepat-cepat diketok palu diambil keputusan ya. Perlu setelah rapat dikasih waktu untuk para peserta melakukan review dan kembali lagi misalnya the next meeting untuk kembali pada masing-masing pendapat yang lebih valid ya. Jadi tidak ada satu pihak yang mengintimidasi pihak lainnya. Kemudian kenyataan kedua ya, fakta kedua, ada risiko bahwa
fleksibelnya lokasi itu eh, membawa, jadi pokoknya kita jam sekian harus ya meeting jam 8 gitu ya. Ternyata lokasinya ada di berbagai macam daerah ya gitu. Terus belum lagi ternyata yang di rumah juga ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang nggak bisa dihindari. Pada saat bersamaan bikin frustasi banget nih, misalnya ngurus anak gitu ya, pas lagi jamnya ujian, mendampingi dia atau ngurus orang tua yang sakit. Nah, beberapa yang disarankan oleh para responden, mereka memintanya eh, Mbok ya jangan terlalu fix schedule, tapi bisa dibicarakan lah gitu ya, eh, disepakati, meskipun pastinya juga ada hal-hal tertentu yang para peserta juga harus mengerti bahwa bisnis perlu jam-jam tertentu yang memang karyawan harus fully fokus gitu ya. Jadi intinya antara fleksibilitas dan fix schedule perlu dibicarakan untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini. Kemudian nomor 3, uh, only look at employees needs in aggregate. Jadi jangan ada kecenderungan kita untuk mengeneralisir ya. Kayaknya sebagian employee ini lebih sukanya WFH deh gitu ya. Mereka kayaknya nggak mau WIO gitu ya, atau WFO gitu. Padahal kondisinya nggak begitu juga ya. Jadi karyawan tuh ingin didengar bahwa eh, jangan bias kepada kami gitu ya. Kami sebetulnya mau kok WFH atau WFO gitu ya. Yang penting kita diajak bicara, ditanyain gitu ya, untuk waktu-waktu yang bisa disepakati bersama, atau at least ditanyain aspirasinya. Kemudian nomor 4, ignore the value of relationship. Jadi ada karyawan yang sebetulnya belum pernah ketemu sama sekali ya. Jadi teman saya yang udah punya hybrid work office ini bikin survei. Jadi yang puas itu mostly adalah karyawan-karyawan lama. Jadi mereka bilang, aduh kayaknya bener-bener kayak kita tuh menjadi muda kembali. Kayaknya kita tuh ngerasain antusiasme kerja kayak dulu waktu kita pertama kali kerja gitu ya. Semangat banget tiap hari. Tapi untuk karyawan baru mereka kok malah ternyata agak kurang bersemangatnya. Kenapa? Karena nggak terasa dari mulai pandemik 2 tahun yang lalu, mereka tuh jarang banget ketemu tim yang lengkap gitu ya. Mereka waktu onboarding online, terus ada sih sekali 2 kali masuk ke kantor, tapi nggak ketemu semua tim gitu ya. Terus jadi ketemunya juga sebagian orang nggak dapetin feelnya kerja yang engage banget. Nah, itu jangan diabaikan meskipun sedikit sekali jumlah orang yang menyatakan hal itu. Jadi tetap aspek relationship harus dikondisikan, entah misalnya tetap harus dibangun tuh, atau dibuatlah program-program satu tim kumpul, tapi meskipun nggak di kantor gitu ya, kumpul di luar kantor, tim yang lengkap untuk mendapatkan engagement. Jadi anak-anak kerja, karyawan kerja dapetin feel-nya secara utuh. Kemudian aspek yang kelima yang juga risiko untuk bisa terjadinya failure ya dari kegagalan implementasi hybrid work ini, hati-hati ketika langsung kita ingin mengadopsi atau shifting ya dari kondisi yang sekarang yang konvensional mau menjadi hybrid work system. Jangan langsung kita copy paste punya orang lain, atau vendor ngasih suggestion langsung kita, oh ya kayak gitu aja lah gitu ya. Jangan langsung buang yang lama atau ganti yang baru, tapi lagi-lagi mesti dievaluasi dulu ya, di review apakah bisnis prosesnya berdampak dengan office hybrid system ini. Kemudian seperti apa sih yang diharapkan. Jadi itu ada brainstorming yang perlu dikalibrasi berkali-kali ya, sehingga untuk menghindari jadi cuma copy paste dari orang lain atau kisah success story perusahaan lain. Kemudian ini aspek yang keenam adalah mengenai performance review. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Kalau dulu kita pakai performance review itu ada biasnya juga ya.
Kalau dulu orang yang lebih rajin sering datang ke kantor, misalnya dengan kinerja yang sama, dengan hasil yang sama, tapi di aspek behavior kita bisa kasih, aduh kayaknya tuh orangnya lebih rajin deh gitu ya. Terus ada jadi agak bias kognitif gitu ya. Nah, untuk di hybrid work system ini kan datang ke kantor udah nggak wajib lagi. Seringnya orang datang ke kantor, telat nggak telatnya udah bukan jadi suatu indikator lagi. Oleh karena itu performance atau KPI itu harus direview mau berdasarkan apa nih gitu ya, berdasarkan hasil, kemudian indikatornya apa, produktivitas, kemudian apakah juga misalnya role model itu juga menjadi suatu indikator bagi misalnya atasan, bagi anak buah dan sebagainya. So kajian ini tidak berhenti dari aspek fisikal tapi juga dari performance review. Kemudian yang ketujuh, nah, ini kita kan biasa ya kalau selama pandemi itu ngeluarin pengumuman gitu ya, by email atau kadang-kadang email blast atau by voicemail atau by video, one for all gitu ya. Kita kadang lupa ya mengukur ketika udah email blast dianggap semua orang ngerti dan harus tahu gitu ya. Nah, dalam hybrid work system ini kita harus mengkaji lagi nih, mengukur apakah benar kalau kita ngeblas email atau kita rapat pakai video tuh eh, efektif apa enggak. Ya, bisa dilakukan kalau nggak pakai, mungkin bisa random checking ya, tanyain mereka benar nggak terjadi pemahaman atau komunikasi berjenjang yang efektif nih dari GM-nya udah komunikasi ke manajer, apakah sih sampai ke bawah tuh pengertiannya benar. So intinya adalah uh, harus juga dilakukan checking apakah perlu visual dan audio untuk memastikan itu efektif gitu ya. Jangan anggap sekali di blast email semua karyawan harus tahu dan harus mematuhi. Kemudian next, ya intinya sebelum kita menerapkan hybrid work office, baik fisikal atau non fisikal, maka perlu diperhatikan bahwa kita harus mikirin lagi ya betapa penting apa enggaknya nih hybrid office. Pentingnya sejauh mana nih, bagian mana yang penting atau bagian mana yang kurang penting. Ada yang bisa di remote, ada yang tidak bisa di remote. Nah, itu yang perlu di mapping dulu. Kemudian harus disiapkan juga teknologinya ya. Teknologinya harus mumpuni supaya terjadi dampak yang optimum. Kemudian redefine employee cycle. Jadi ya terintegrasi lah semuanya ya antara HR cycle ya, dari mulai onboarding, kemudian performance-nya, dan satu paket juga. Kalau selama pandemi kita sangat concern dengan mental health ya, ini harus terus dilanjutkan ya. Tadi kan kalau Pak Andran bilang atau Mr. Sojan bilang milenial ya, rentan stres gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi kajian juga, perlu dimasukkan di dalam suatu rencana yang terintegrasi. Dan tidak berhenti di sini. Hari ini misalnya hybrid work menjadi tren, perlu diantisipasi juga kemudian future-nya itu seperti apa. So continuous improvement adalah kuncinya. Jadi memang menarik sekali ya, selama kerja dengan WFH, kalau karyawan ditanyain apa sih yang bisa dibuat survei lah, apa sih yang membuat kalian suka kerja remote atau WFH gitu ya. Kemudian apa yang kalian sebelin ketika kalian bekerja remote. Misalnya penelitian banyak menunjukkan bahwa ternyata orang-orang atau karyawan sebel banget tuh kalau kerja remote, ada pas lagi meeting, pas makan kedengeran, atau ada juga sih yang kemudian menggunakan pengeras suaranya apa terlalu noisy apa annoying gitu ya. Kemudian ada juga kalau pas lagi WFO tuh sebel banget kalau tiba-tiba orang eh, ada tuh di belakang punggung kita datang gitu, terus kayak baca-baca, bisa ngebaca screen kita gitu ya. Atau ternyata pas lagi WFO kok jadinya pada ngegosip ya, jadi kayak temu kangen, jadinya kerjanya nggak efisien gitu ya. Sementara banyak orang-orang yang suka kalau remotely atau meeting online tuh ya karena bisa lebih efisien, kemudian banyak variasi juga bisa dilakukan atau inovasi meskipun online. So, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sharing saya singkat
gitu ya. Pastinya saya pengen sharing dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menerapkan atau on the way untuk menerapkan hybrid work system ini. Sekian dari saya kembalikan ke Ibu Moderator, Bu Elis. Mangga Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Suryani yang sudah begitu clear ya bagaimana kita mengelola hybrid work system itu. Ternyata nggak sederhana ya Bu ya. Ya, tidak sederhana. Coba Bapak Ibu sekalian, tadi kita dengarkan penjelasan dari Bu Suryani tentang hybrid system ini, ya, hybrid work system. Ternyata memang nggak gampang ya Bu ya. Jadi ada berbagai aspek yang harus kita telaah ya. Saya tadi menggarisbawahi, jadi tidak hanya faktor fisik ya yang menjadi perhatian, ya kemudian juga aspek psikologis dampak daripada sistem kerja yang dari konvensional, gaya bekerja konvensional ke hybrid, dan juga akhirnya ada sesuatu yang lucu yang menarik sehingga ada generasi tertentu yang menjadi rasanya kok kayak akhir kembali bekerja lagi karena ada suasana baru dan tadi ruangannya kalau dibuat seperti itu dengan tematik, dengan suasana yang cozy gitu ya, itu seru banget gitu loh. Yang tentunya harapannya produktivitas kerja menjadi meningkat. Gitu ya Bu ya kira-kira ya. Ya, 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 ya. Kira-kira teman-teman dari banyaknya ini nih tadi yang ikut survei gitu ya. Nah, kita coba elaborasi lagi kira-kira dengan gaya hybrid work system ini seperti apa. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dengan bebas, waktu kita terakhir, feel free saja. 15 menit kita bisa tambah lagi. Gitu ya. Silakan teman-teman bisa langsung hand raise atau kita cantumkan di chat room. Seru loh, gambar-gambarnya bagus, layoutnya keren. Ya, cozy, cozy. Betul. Jadi desain itu memegang peran penting ya Bu ya. Iya, itu benar-benar yang bisa membuat orang engage dari tampilan fisik dulu ya, visual dulu. Betul. Betul. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau sharing yang sudah diterapkan mungkin. Saya malah yang ketinggalan mungkin. Ya, mungkin ada yang Iya, sudah iya. menerapkan. Silakan. Di sini ada 17 peserta nih. Kita coba sapa. Mungkin dari biasanya ini semua di HR kan ya. Ada Mbak Anissa, ada Bu Ambar masih stay tune semuanya. Pak Ibnu yang kita belum dengar suaranya nih Pak Ibnu. Silakan pilih saja. Kalau ada yang belum bertanya nanti boleh langsung ya kasih hand raise. Berhadiah sepeda nggak Bu? Iya nih. Halo. Iya. Kalau belum ada yang tanya, saya dong pengen tanya Bu Suryani. Ya Bu Elis, mangga. Ya, karena saya suka dengan desain gitu ya. Nah, tentunya kita ini menjadi satu poin penting gitu ya. Kalau misalnya perusahaan untuk merubah gaya kerja gitu ya. Nah, ini saya pernah lihat waktu itu di Tanimat, kebetulan ownernya itu sahabat karib saya ya. Dia memang sudah menerapkan gaya kerjanya yang memang tidak formal gitu ya. Gitu, gaya ruangan-ruangannya juga kayak anak-anak gimana ya, tempat bermain ya, kayak playground gitu. Nah, dia yang penting adalah target begitu. Jadi dia mau main apa, jam berapapun dia mau bekerja, flexibility time menjadi penting gitu ya. Nah, tetapi juga gini, saya pernah mendengar juga sih Suryani mungkin juga ada bagian menjadi yang itu ya. Apa Bu? Tuhan gitu ya dari beberapa teman gitu ya suka cerita. Itu nggak enak juga deh dengan gaya yang seperti ini work from home. Sekolah jadi unlimited
waktu kerja gue gitu kan. Nah, jam berapapun si bos ini kalau telepon sampai waktu gitu kan ya, kita dengan keluarga juga agak terganggu. Padahal kalau saya dengarkan tadi dari penjelasannya Bu Suryani, semua serba tertata, telah dipetakan gitu ya. Semua harus dilakukan dengan terintegrasi dan tidak mengganggu apa ya namanya waktu kita sebagai human gitu kan. Ya, Bu Elis, terima kasih. Jadi memang perubahan sistem ya dari remote work ya, yang tadinya konvensional kelihatan di kantor ya, bisa dimonitor. Ketika kita selama pandemi memang jadinya berubah tuh ya, kok kerja kayaknya jadi unlimited gitu ya. Pengalaman dari teman saya yang menerapkan ini akhirnya dibuatlah aturan bahwa eh, jam kerja, mereka bilangnya nggak jam kerja tetap lah ya, ada yang collaboration time itu dari jam 8 sampai jam 18. Jadi diminta di atas jam 18 udah nggak ada lagi pekerjaan. Ibaratnya kalau ada yang melakukannya ya boleh-boleh aja komplain dan ke HR nanti ditampung. Jadi komitmen semua atasan semua dilakukan di jam itu, namanya collaboration time. Mau dia di rumah maupun dimanapun. Bahkan sebelumnya dia coba juga nih, kalau hari Jumat adalah no meeting time. Gitu kan, orang-orang bilang, ya ampun Bu, namanya online ya, itu meeting nggak berhenti-berhenti dari jam 8 sampai jam 16 tuh meeting terus. Akhirnya 1 bulan sekali hari Jumat tidak ada boleh meeting. Artinya mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang rutinnya. Kemudian tadi itu jadi collaboration time itu akhirnya ditentukan setelah ada komplain kayak gitu. Jadi unlimited gitu ya. Sekarang setelah hybrid office maka collaboration time dari jam 8 sampai jam 18 gitu. Itu antara lain ya, mungkin masing-masing perusahaan harus mengkaji ya cocoknya seperti apa gitu ya. Benar-benar kreativitas untuk problem solving dibutuhkan nih di sini. Nggak ada satu formula yang fit ya buat semua perusahaan karena depend on the culture, depend on the industry. Gitu sih, Bu. Gitu ya. Jadi ini juga kemudian faktor resiko juga ya, itu menjadi satu perhatian karena pasti kalau ada perubahan gitu ya, ada resiko yang mungkin muncul. Gitu. Ya, itu kayaknya justru PR-nya ada di situ tuh. Ya. Baik, baik. Ada yang bertanya, Bu, Pak Cerah? Ya, silakan teman-teman. Ada yang di chat room. Oh, kita lihat dulu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Cerah ya. Bagaimana supaya work hybrid ini bisa memastikan fungsi controlling pimpinan berjalan, gitu ya. Yang kedua, apa dampak terhadap employee engagement? Gimana solusinya dan apa itu bisa diterapkan untuk SDM yang belum mature? Kira-kira itu, Bu, silakan. Ya, thank you Pak Cerah. Ini kita sharing aja ya, karena nggak ada jawaban yang valid juga dalam arti saya punya informasi perusahaan yang menerapkan ini baru saja menerapkan, dia baru saja menyelesaikan observasinya. Jadi dia baru menerapkan sekitar 6 bulan, jadi belum sampai misalnya sejauh mana nih engagementnya gitu ya. Ya, antara lain yang didapat memang ada kekhawatiran, tapi belum sampai diteliti sejauh mana ya dampaknya. Bahwa tadi karyawan yang belum mature ya, yang belum mature dalam arti dalam sisi masa kerja masih belum lama gitu ya, dia belum dapetin company culture-nya. Tiba-tiba harus kerjanya hybrid gitu ya, nggak pernah ketemu seniornya atau ketemunya sebentar, kemudian kalaupun ketemu juga nggak lengkap gitu ya. Padahal kalau pas lagi kita sebelum pandemi itu kan tiap hari interaksi ya, para senior bisa ngasih tahu ke juniornya
lu tuh harus begini karena kita tuh begitu, industri kita tuh begini dan sebagainya. Jadi dapat wejangannya itu emang mantap lah ya. Value-value-nya tuh benar-benar bisa diharapkan tumbuh dengan kuat gitu ya. Memang dengan hybrid ini ada resiko. Jadi antara lain akhirnya ada satu perusahaan yang tadi menerapkan kewajiban setiap hari apa atau sebulan sekali wajib. Jadi misalnya gini, satu departemen isinya 50 orang. 50 orang itu terdiri dari 3 unit kerja atau 3 seksi. Gitu ya kan biasanya mereka gantian ya 50% atau berapa persen masuk ke kantor. Nah, si kepala departemen atau GM ini membuat aturan. Pokoknya ada di satu minggu, di sebulan 2 kali, satu seksi itu semuanya masuk. Terus yang lainnya dikurangin gitu dan bergantian. Jadi memastikan nggak boleh semuanya itu semula dibikin begitu. Pokoknya setiap manajer berhak mengatur karyawannya. Terserah mau bikin berapa persen datang datang di kantor dan di rumah dan bagaimana skemanya. Pokoknya manajer yang ngatur. Tapi lama-lama ada juga manajer yang nggak bisa jadi role model. Jadi dia semuanya bisa WFH. Nah, tadi ada kecemburuan gitu ya. Akhirnya dibikinlah regulasi itu. Jadi memang authority ada di department head dan section head, tapi tetap ada minimum yang di-required oleh perusahaan untuk diwajibkan masuk pada saat yang bersamaan. Ini untuk mengatasi tadi ada gap ya, dan juga melihat sejauh mana nih pimpinan bisa jadi role model buat anak buahnya gitu ya. Ya, terus itu pastinya evaluasi yang continuous ya. Akan dievaluasi bertahap ya sejauh mana cara-cara ini bisa efektif karena hybrid work system sesuatu yang baru, mungkin semua orang juga pun sekarang lagi coba-coba gitu ya. Never ending journey untuk yang penting harus ada dampaknya kepada performance perusahaan. Gitu ya, baik. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Cerah untuk pertanyaannya. Atau apakah menjawab? Menjawab Pak Cerah? Sudah, terima kasih Bu Suryani, Bu Lilis, Matur nuwun. Thank you, Mantap. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Wulan ya. Pertanyaannya adalah berapa lama karyawan beradaptasi dengan sistem hybrid ini dan bagaimana mengubah company culture ya. Kemudian juga bagaimana sih membuat karyawan yang bekerja dari rumah komit ya. Komit karena kita juga ingin semua hasilnya kan pasti tercapai, terukur gitu ya, dengan komitmen seperti itu. Nah, kemudian bagaimana juga mengatasi schedule konflik ya? Dan hybrid atau mengurangi employee turnover sih? Kira-kira itu pertanyaannya Ibu. Terima kasih Ibu Wulan. Ya, thank you Bu Wulan. Saya akan coba berbagi ya. Jadi hybrid apakah mengurangi employee turnover? Yang pasti pengalaman teman saya itu dia mendongkrak preference candidate gitu ya. Belum diteliti sih apakah mengurangi, tapi diharapkan mengurangi dari sisi karyawan tidak burn out gitu ya. Atau sekarang kan karyawan milenial tuh suka pindah ke startup karena lebih cozy gitu ya. Jadi kita bisa bilang nih kepada karyawan gitu ya, daripada kamu sibuk melihat rumput tetangga yang hijau, gimana kalau kita sibuk menghijaukan rumput kita sendiri gitu ya. So kita juga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang baru yang lebih cozy itu untuk membuat para milenial lebih betah gitu ya. Kalau milenial kan sekarang bilangnya kalau dikasih kerjaan sedikit aja, aduh perusahaannya nggak bikin gue nyaman kerja. Itu tuh jadi tantangan kayak, aduh gue mental health terganggu deh kayak bosnya nyuruh-nyuruh gue. Itu salah satu dari juga culture yang kita mau panggil dari expertise untuk halo ini kita udah dari company udah memfasilitasi dengan improvement, ayo kita shifting paradigm kerja ya enjoy tapi tetap fokus on the hasil gitu ya, masih on journey. Kemudian mengatasi schedule konfliknya,
schedule konflik, makanya kita perlu itu software gitu ya. Kami on the way untuk bikin dari IT kami sendiri karena kita udah panggil tuh berbagai vendor ya. Ternyata ya mahal ya, ya pastilah mahal ya karena kita terima jadi ya. Tapi akhirnya dengan efisiensi ya kita ternyata orang IT kita bisa kok bikin gitu ya. Jadi itu nggak ada schedule yang konflik lah karena itu sudah digitalize ya, sudah diatur. Kemudian WFH, bagaimana membuat karyawan WFH-nya komit ya, ini emang udah 2 tahun juga ya kita melalui masa-masa seperti ini, tetap ada manajer yang bilang ke saya ngadu, aduh Bu, karyawan saya yang satu itu kalau saya kasih coaching sembuh, improve, tapi habis itu dia kembali lagi ke behavior sebelumnya gimana. Kalau saya kita telepon, kita WA untuk nanyain kerjaan itu dia slow respon banget gitu ya. Gue WA pagi-pagi, gue miss call pagi-pagi, ntar dia after lunch baru dia jawab dengan segala alasan yang baterainya lemot lah, yang pulsa habis, yang lagi ngurusin anak gitu ya. Tapi itu cuma 1 atau 2. Jadi kita sih kuatkan iman dari para manajer ya, mulai dari ya lu jadi role model dulu dong gitu ya. Habis itu ya diterapkanlah leadership dan managerial skill Anda gitu ya. Ada reward and punishment ya. Jangan sampai manajer ketika performance anak buahnya seperti itu nanti pas lagi end year performance review dia nggak tega gitu ya kasih nilai pada behaviornya proper. Nah itu kan kontraproduktif ya. So kita tetap pegang atasannya untuk menjadi role model ya. Semua teori leadership dan managerial skill dia harus lakukan. Jadi nggak semua masalah larinya ke HR ya. Kalau berapa lama beradaptasi dengan hybrid ya relatif sih ya masing-masing perusahaan, tapi pastinya tadi ya komponen fisikal, teknologi dan culture itu perlu diupayakan oleh semua pihak. Tentunya HR sebagai bisnis partner mesti yang mepet terus ke direksi untuk kasih masukan, kasih opini, brainstorming sehingga bisa diterapkan dan meningkatkan efektivitas ya. Nggak tahu apakah cukup menjawab Bu Wulan? Ya, gimana Bu Wulan, sudah menjawab? Oke Ibu. Ya, menjawab. Thank you. Oke. Ya, Bu Suryani dan rekan-rekan semua, tidak terasa juga ya waktu itu sudah jam 5:11. Kita masih punya waktu 4 menit lagi. Sambil saya ceki-ceki ini, ada nggak yang mau tanya lagi nih, gitu ya? Oke, jadi sudah ini pertanyaan terakhir dari Bu Wulan. Tadi 2 poin ya Ibu ya, fisik kemudian juga culture itu menjadi penting ya, dan aspek-aspek ini memang menjadi satu pertimbangan ya, bahwa kemudian engagement dengan karyawan itu juga menjadi hal yang penting ya, karena ini adalah satu situasi baru ya, situasi baru yang nanti ke depan ya, ini akan menjadi lebih populer lagi. Saya boleh nanya sedikit aja, ini faktor biaya tinggi ya kalau seperti ini ya. Nah, ternyata kita punya benefit cost analysis itu impas sama tadi kalau misalnya kita punya 4 lantai office space, kita bisa kurangi 50%, itu bisa untuk nambel tadi pembuatan desain. Kemudian dari situ efisiensi dari overtime, dari semua efisiensi bisnis proses bisa kita analisis, dikuantifikasikan dan bisa untuk menjadi kayak tadi digital storage gitu ya, paperlessnya itu bisa dihitung. Terus tadi dari telepon cost tuh besar banget. Terus sekarang yang office konvensional kita punya printer banyak banget, itu berapa juta, itu listriknya gede banget. Terus PC desk masih banyak. Sekarang kan nanti di meja clean gitu. Ternyata udah dihitung masih surplus penghematan itu. Ya, efisiensinya dapat gitu ya Bu ya. Tangible, intangible.
tangible dan intangible. Baik Bu Suryani, terima kasih sekali untuk ilmunya, sharingnya, dan ini luar biasa banget menginspirasi kita. Saya juga nanti mau cerita di kantor deh. Kita bilang, ayo kita bikin Dikomporin. yang seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Mohon sedikit saja closing statement untuk sesi ketiga ini. Silakan Bu. Oke, makasih Bu Elis. Ya, basically tidak ada yang kebetulan dalam hidup ya. Kita hadir di sini, kita ketemu di keluarga besar HR Wiki. Pastinya itu ada kesengajaan ya yang Tuhan kirim ya. So mari kita saling menebar kebaikan, berbagi berkah ilmu untuk bersilaturahmi selamanya. Thank you. Ya, terima kasih. Akhirnya jam 17.15 seperti yang sudah diagendakan, kita bisa lakukan dengan baik ya. Semua dari awal sampai akhir ditutup oleh Bu Suryani dengan materi yang luar biasa. Pas waktunya dan kita berharap besok kita bisa jumpa lagi. Di sesi lanjutannya kita masih ada 5 materi lagi. Semoga teman-teman besok juga tetap semangat ya, kita semua hadir kembali karena ini adalah acara dari kita, oleh kita dan untuk kita, dan ini adalah momen silaturahmi bagaimana kita melakukan bagian dari self empowering ya. Itu saja dari saya. Mungkin saya akan mengundang Pak Miki di sini di akhir sore hari ini. Bagaimana Pak Miki? Oke, Bu. Closing statement. Terima kasih. Ya, Bu Elis, terima kasih termasuk pada ini ya, pembawa materi. Jadi dari tadi siang sampai sekarang kan kita foto kan banyak yang nggak buka ya videonya. Jadi untuk ini sesi terakhir, bagi yang bisa buka videonya kita buka untuk sesi foto-foto. Ya, habis itu kita closing. Iya. Ayo dong kita buka-buka itunya kameranya on cam. Sarahyo. Kamera dan senyum ya. Berkahan ya, semua berlimpahan untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih semua. Sudah? Ya. Terima kasih. Iya, jadi mungkin bisa tutup acara hari ini. Nanti kita lanjutkan besok. Baik, baik Pak. Langsung kita tutup saja ya Pak ya. Terima kasih. Benar. Bapak Ibu semua, sampai jumpa besok hari. Salam sehat dan terus semangat. Selamat Terima sore. kasih Bu Elis. Oke, terima kasih semua. Terima kasih semua Pak Miki. Iya, sama-sama Pak Irwan. Thank you. Ya.